Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Dumateng sedanten para alim ulama, para kiai, sedanten para rawuh ingkang saestu kula hormati. Alhamdulillah ini sami rawuh. Kula ngapunten menika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Daruratu mulahadhatin nisbah fi miqyasil kufri wal imani. Keharusan melihat nisbah di dalam ukuran orang itu sudah dianggap kafir ataukah masih iman, ya, harus melihat nisbah. Untuk mengukur apakah sudah keluar dari Islam ataukah masih dalam naungan keimanan. Wa qad tamassaka tawaifu min ahli dhalalat bidhaili syubhati dhawahiril alfaz biduni nadharin ilal qara'ini wal maqasidi wa biduni nadharin ilal jam'i bima la yu'atti ila ta'arud bainal waridaini kal qailina bi khalqil Qur'an. Jadi orang-orang yang dianggap sesat itu berpegangan dengan buntut, ya. Karena ada kepala ada buntut, ya. Karena kita ini kalau apa-apa seharusnya yang kita pegang itu kepalanya, bukan buntutnya. Yang kita pegang itu kepalanya, bukan apa, buntutnya, ya. Kalau saya contoh yang paling gampang ya istri dengan suami lah, ya. Kalau istri melihat suaminya itu baik-baik saja 10 kali, lalu ada satu kejadian di mana kelihatan tidak baik cuma 1 kali, itu yang dipegang ya 10-nya, itu kepalanya. Kalau buntutnya itu cuman 1 itu saja. Kalau orang hanya megang buntutnya itu bahaya. Di banyak hal-hal yang tidak baik itu karena melihat buntut itu tadi. Jadi melihat Al-Quran itu secara keseluruhan. Melihat Al-Quran secara keseluruhan, dan Al-Quran itu ada mutasyabihatnya. Nah, kalau ada yang mutasyabihah dalam Al-Quran, dikembalikan yang muhkam, itu yang kepalanya. Itu ya tadi ya saya contohkan, ada istri melihat suaminya baik 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan baik, lalu ada 1 kali yang kelihatan gimana gitu, ya. Itu yang 1 perlu ditakwil, mungkin sedang galau, mungkin sedang ada masalah, mungkin sedang apa, sehingga
yang dipegang itu tetap yang kepalanya itu, yang utuh, yang banyak itu. Yang satu itu jangan dipegang, yang satu itu harap ditakwil. Nah, sejumlah kelompok itu senang pegang yang buntut-buntut itu. Contohnya, kalau di sini dicontohkan, hanya karena membaca inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, saya menjadikan, kalimat menjadikan itu kan makhluk ya, saya jadikan manusia itu kan berarti makhluk. Hanya karena berpegang pada satu ayat ini, lalu Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'anu makhlukun, itu namanya memegang buntut, bukan kepala Al-Quran. Orang-orang yang mengatakan qadar, bahwa manusia itu punya kekuasaan, wal qailina bil qadar, orang itu punya kekuasaan yang independen di luar kekuasaan Gusti Allah, itu hanya berpegangan dengan fabima kasabat aidikum wa bima kuntum ta'malun, tapi lupa terhadap sejumlah ayat yang menyatakan bahwa manusia dan seluruh yang ia lakukan itu adalah ciptaannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sejumlah kelompok-kelompok itu suka memegang buntut-buntut itu tadi, dan itu membahayakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Saat kamu melempar lalu kamu menang, itu sesungguhnya kamu tidak sedang melempar, tapi Allah yang melempar sehingga melahirkan kemenangan. Nah, seharusnya ayat-ayat yang seperti ini yang dipegang dan dijadikan sebagai kepala. Nah, yang syubhat-syubhat itu dijadikan buntut, sehingga itu nanti ngikuti yang kepala. Yang seperti dalam surat Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm ila akhirih. Jadi seharusnya peganglah yang kepala-kepala itu, dan itu jadi prinsip kita sebetulnya ya. Dan kalau kita itu suka pegang buntut itu biasanya suudzon, gampang suudzon. Begitu melihat suaminya itu gimana gitu, padahal biasanya baik-baik saja tanpa punya takwil yang benar, atau melihat gurunya selama ini baik-baik saja, lalu satu kali tidak baik, yang dipegang satu kalinya itu lalu menghujat, sangat berbahaya. Apalagi ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hanya husnudzon itu dikedepankan. Makanya ketika menyebut yang ahlud dhalal itu dalam Al-Quran, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, hatinya itu tidak pas, sehingga kalau melihat apa-apa itu gampang suudzon. Ini wa kashful ghita'i an dzalik. Nah, ini sekarang bicara mengenai yang kepalanya itu tadi. Cara membuka tabir semuanya itu anna jami'al ummah ghairal qadariyah ala anna af'alal ibadi makhluqatun lillahi ta'ala biqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua
umat ini selain Qadariyah itu embrionya Mu'tazilah, itu mengatakan bahwa manusia sekalian apa yang dia kerjakan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wa in kana yajuzu an yusafa biha al-'abdu ala wajhin akhar min at-ta'alluq yu'abbaru anhu bil iktisab. Yaitu yang teorinya siapa ini memang belajar ilmu tauhid ya, teorinya Asy'ariyah. Kalau ada pekerjaan itu dinisbatkan kepada seorang hamba, maka namanya iktisab, dan itu yang disebut dengan kasbu. Kama fi qouli ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang dia lakukan ya manfaat untuk dia, apa yang dia lakukan keburukan-keburuan itu madharat kepada dia. Wa qawlihi ta'ala fabima kasabat aydikum ila ghairi dzalik. Dan biasanya kita menyebutnya sebagai usaha. Manusia sering kita hanya menyampaikan manusia usaha, yang menentukan adalah Gusti Allah. Jadi itu ya. Nah, hakikatu, jadi ada satu pekerjaan itu dinisbatkan kepada dua orang, yang satu dinisbatkan kepada hamba, yang satu dinisbatkan kepada Gusti Allah. Yang dinisbatkan kepada hamba itu kasbu, tapi yang dinisbatkan kepada Allah adalah penciptaannya. Kita berusaha, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kalau menang itu bukan karena kampanye dalam arti penciptaan, tapi karena usaha iya. Itu usaha. Haqiqatu nisbatil af'alil ibadi. Hakikat menisbatkan pekerjaan pada hamba. Min hadza yadhharu anna ta'alluqal qudrah laisa makhsusan bihusulil maqduri biha. Wa af'alul ibadi nisbatuha ilaihim an tariqil kasbi lal ikhtira'i. Ya, jadi kita punya kekuasaan yang nisbi, Allah punya kekuasaan yang mutlak. Itu sama-sama berkaitan dengan pekerjaan kita, tetapi kaitannya dengan pekerjaan kita itu dua jalur yang berbeda. Kalau jalurnya kepada Gusti Allah itu adalah penciptaan, tapi kalau jalurnya kepada manusia namanya antariqil kasbi, jalurnya kepada manusia. Dan itu bisa satu pekerjaan dinisbatkan kepada dua orang, tetapi punya makna yang berbeda-beda, dan itu tidak dianggap saling bertubrukan, ya sah-sah saja gitu. Lianna Allah Ta'ala huwa al-mukhtari'u laha wal muqaddiru laha. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan. Wal muridu laha. Wa la yaridu annahu kaifa yuridu manaha anhu. Dan tidak harus diiskali ya, kenapa Allah mengendaki sesuatu yang Allah larang. Karena menurut teori Ahlus Sunnah wal Jamaah, li'anal amra yughayyiru al-iradah bidalili amrihi jami'an nasi bil iman walam yuridhu min aktsarihim. Ya, kita percaya terhadap Al-Quran. Al-Quran ngendika, kita mencoba untuk memahami. Kalau tidak bisa memahami sepenuhnya, ya kita serahkan itu kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua harus mampu kita pahami. Allah tidak berkehendak, Allah berkehendak tetapi dilarang. Allah berkehendak Abu Jahal itu bagian dari orang kafir, tapi Allah melarang Abu Jahal untuk menjadi kafir, dan itu ada dalam Al-Quran. Ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, itu artinya Allah menghendaki
Banyak orang itu orang-orang kafir, tetapi Allah melarang sekaligus kekafiran. Cara memahaminya seperti apa? Ya tidak harus dipahami sepenuhnya. Ya karena tidak semua itu bisa kita pahami. Tetapi semua bisa kita terima. Tapi tidak semua harus dipahami dengan sepenuhnya. Ya, tidak semua kejadian dunia ini harus saya pahami. Kalau saya menuntut untuk paham itu saya stres sendiri. Paling-paling yang bisa saya lakukan ya saya terima. Saya sudah berjalan baik-baik masih diciprati orang ya sudahlah. Kan ada ya naik sepeda motor tenang-tenang gitu, udah miring-miring, minggir-minggir, tapi masih aja kena ini. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah, udahlah. Pokoknya kadang-kadang itu dunia itu nggak perlu dipahami, diterima. Kadang-kadang seperti itu ya. Sama dengan ini, Allah melarang, tapi Allah menghendaki. Allah menghendaki Abu Jahal itu sebagai contoh orang kafir. Tapi tetap kalau kita bilang Allah melarang Abu Jahal untuk kafir. Terus gimana? Ya tidak sepenuhnya kita pahami. Ya, memang otak kita disetting untuk tidak memahami banyak hal. Saya belajar ini sejak kelas 5, kelas 6 sampai sekarang saya tidak sepenuhnya memahami. Keputusan saya tidak harus saya pahami, tetapi saya terima. Karena ya itu. Ya begitu. Fanisbatul af'ali ilal ibad min nisbatil musabbab ila sabab. Pekerjaan hamba kepada hamba itu nisbatnya adalah musabbab ila sabab, sesuatu yang dijadikan sebab oleh Gusti Allah, tidak pencipta itu sendiri tapi sebab penciptaan. Ya, kalau hari ini kita datang ke sini itu ya karena ada sebab undangan. Kalau nggak ada undangan ya kita nggak datang. Tetapi pada ujungnya kenapa kita datang ke sini ya karena Allah menghendaki kita datang. Tapi di tengah itu ada yang namanya sebab. Apa sebabnya ya? Karena kita ada dapat undangan dan tahu nanti ini ada makannya. Terena gitu. Itu sebabnya, namanya sebab. Jadi murni hanya karena sebab. Tidak bisa kita mengatakan kamu yang mendatangkan ke sini adalah saya. Itu terlalu sombong bagi seorang manusia. Kita ini kelasnya hanya dijadikan sebab oleh Gusti Allah. Awil wasithah, atau yang disebut dengan wasithah, lantaran. Wa hadza la munafata fihi. Lianna musabbibal asbab huwa alladhi khalaqal wasithah wa khalaqa fiha ma'nal wasatah. Karena yang menciptakan sebab ya Gusti Allah, dan Allah yang menjadikan kita ini sebagai lantaran. Ya itu tuh nggak boleh sombong, ini yang lantaran. Sombong itu pokoknya nggak bagus. Ya sampai cerita tentang Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu kan sebab Islamnya itu karena melihat dalam satu riwayat Kanjeng Nabi sama Sayyidah Khadijah sedang beribadah, karena itu awal-awal kenabian dan itu rahasia, masih rahasia. Lalu Sayyidina Ali umurnya masih 10 tahun hidup bersama Kanjeng Nabi, karena Sayyidina Ali itu sejak 5 tahun hidup bareng sama Kanjeng Nabi. Melihat Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijah sedang beribadah, lalu tanya, karena tidak pernah melihat kayak gitu, ini apa ini? Ini Islam, kata Nabi Muhammad. Kalau begitu kamu masuk Islam ya Ali ya? Ya tapi saya mau lapor dulu sama ayah saya Abu Thalib. Jangan, ini masih rahasia, kamu pikir-pikir. Nah, dalam riwayat itu lalu Sayyidina Ali berpikir, ya berpikirnya itu gini, saya lahir itu bukan kehendak ayah saya. Padahal
sebabnya ayah, tapi tetap dia mengatakan saya itu lahir bukan kehendak ayah saya. Tapi kenapa kalau saya harus iman harus izin sama ayah saya? Kalau saya pengen iman ya iman saja. Nah itulah kemudian sejak itu kemudian Sayyidina Ali masuk Islam. Ya saya juga heran ya, itu umur 10 tahun. Umur 10 tahun itu sudah tauhidnya udah bener itu. Sudah tahu mana pencipta hakiki dan mana yang sekedar wasyuq. Itu sebab Islamnya Sayyidina Ali, karena beliau itu hidup bareng Kanjeng Nabi sejak umur 5 tahun. Ya, saat Mekah itu paceklik, lalu Kanjeng Nabi berinisiatif, Nabi Muhammad ya, bukan Nabi, tapi masih Muhammad, belum Nabi, punya inisiatif untuk datang kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib itu ekonominya sedang jatuh, sementara anaknya banyak. Lalu datang bersama Abbas, ayo Abbas datang ke Abu Thalib, lalu datang berdua, minta satu-satu, minta anak satu-satu. Makanya Sayyidina Ali bersama Kanjeng Nabi, Ja'far bersama Al-Abbas. Sejak itu hidup bareng. Nah 5 tahun hidup bareng Kanjeng Nabi. Salah satu orang pertama yang tahu tentang kenabian itu adalah Sayyidina Ali. Dan beliau ketika menyatakan iman itu tauhidnya udah benar. Saya lahir itu bukan kehendak orang tua saya. Kenapa saya iman harus izin sama orang tua? Itu Sayyidina Ali. Berarti itu sudah secara ini kalau tauhidnya menurut ini itu udah pas. Walaula dzalika alladzi auda'allahu fiha lam tahsluh an takuna wasithah. Kalau tidak ada kekuatan yang dititipkan kepada Gusti Allah, tentu dia tidak bisa menjadi wasithah. Kenapa dia bisa menjadi wasithah? Karena ada kekuatannya. Sawa'un kanat mimman lam yuda'il aqla, sesuatu yang tidak dititipi akal seperti jamat, aflak, motor ya, wanar au kanat aqilatan min malakin au insiyin au jinin. Sama juga wasithah itu dititipi akal atau tidak dititipi akal. Hanya saja bedanya, kalau dititipi akal biasanya disebut ilat, tapi kalau tidak dititipi akal biasanya disebut sabab. Kayak hujan kan tidak punya akal, tapi kita mengatakan tumbuh-tumbuhan itu subur karena hujan, tapi itu murni sebab. Yang menciptakan subur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhtilaful ma'na bi ikhtilafin nisbah al-lafziyah. Perbedaan makna karena perbedaan nisbah lafziyah. Satu lafaz dinisbatkan kepada dua hal, tapi masing-masing itu punya makna yang berbeda. Wala'allaka taqulu la tuqalu nisbatul fi'lil wahid ila fa'ilaini listihalati ijtima'i mu'athiraini ala atharin wahidin. Fanaqulu na'am huwa kama qultum walakinna mahallahu idza lam yakun lil fi'li illa ma'nan wahidun fil isti'mal. Satu pekerjaan itu tidak boleh dinisbatkan kepada dua orang, tidak boleh. Namanya istima'u mu'athiraini fi atharin wahidin, nggak boleh. Ya, kalau ada yang join itu berarti pembagian kerja. Kamu bagian setengah matang, saya bagian mematangkan. Kamu bagian menghitamkan, saya yang bagian memerahkan. Enggak ada yang merahnya ya berdua, hitamnya ya berdua. Itu enggak mungkin. Kalau kita memukul satu orang, itu enggak mungkin mengenai tujuan yang sama. Kamu bagian kanan, saya mukul bagian kiri, enggak mungkin. Kena persis satu titik yang sama,
secanggih-canggihnya orang manah, sama-sama kepengen nembak sasaran titik, itu ya tetap aja kalau jatuh ya pasti ada kanannya, ada kirinya. Nggak mungkin ada dua mu'athir ala atharin wahidin, itu nggak mungkin. Kalau ada dua orang mengerjakan satu pekerjaan itu namanya join, yang satu bagian ngangkat bata, yang satu bagian meletakkan batu bata. Nggak ada yang satu mengangkat. Kalau sama-sama mengangkatnya berarti mengangkat separuh-separuh sehingga jadi enteng. Nggak mungkin satu benda diangkat dua orang dengan berat yang sama, itu nggak mungkin. Kalau bendanya itu 1 kilo diangkat sendirian kerasa 1 kilo, tapi kalau benda 1 kilo diangkat dua orang pasti setengah-setengah, jadi agak ringan. Itu nggak mungkin, itu secara teori itu sudah nggak mungkin, sudah disampaikan oleh ahli ilmu kalam dari dulu, itu nggak mungkin. Nah, kalau ada satu pekerjaan dinisbatkan kepada manusia dan dinisbatkan kepada Gusti Allah, itu berarti maknanya berbeda. Amma idza kana lahu ma'nayani fayakunu mujmalan mutaraddidan bainahuma fil isti'mal. Wa hina idzin la yamtani'u itlaquhu ala kullin minhuma kama huwa al-ma'lum minal isti'mal fil asma' al-mushtarakah aw fil haqiqah wal majaz. Ya, contohnya qatalal amiru fulanan wa yuqalu qatalahu as-sayyaf. Ada contoh seperti ini. Ada satu orang terbunuh, yang satu mengatakan dia dibunuh oleh pangeran, yang satu mengatakan dibunuh oleh tukang jagal. Yang benar yang mana? Sama-sama benarnya, karena yang satu memerintahkan, yang satu melaksanakan. Berarti satu pekerjaan dinisbatkan kepada dua orang, pembunuhan itu dinisbatkan kepada pangeran dan dinisbatkan kepada penjagal, tapi maknanya berbeda. Yang satu karena merintah, yang satu karena melaksanakan. Berarti bisa. Selama maknanya itu berbeda, maka itu bisa. Ya, itu makanya itu bisa. Fa'itlaqul qadri 'alal amiri bima'nan ghairil ma'na alladhi utliqa bihi 'alas sayyaf. Pembunuhan ketika dinisbatkan kepada pangeran itu bukan pembunuhan yang dinisbatkan kepada tukang jagal. Faqauluna innallaha ta'ala fa'ilun bima'na annahu al-mukhtari al-mujid, wa qauluna innal makhluqa fa'ilun bima'na annahu al-mahal alladzi khalaqallahu fi al-qudrah ba'da an khalaqa fi al-iradah wa ba'da an khalaqa fi al-ilm. Pekerjaan itu dinisbatkan kepada Gusti Allah. Ayamnya mati, itu yang membunuh siapa? Gusti Allah. Tapi di satu sisi juga siapa yang membunuh? Yang bunuh yang gorok. Mana yang benar? Sama-sama benarnya. Yang satu yang membunuh secara benar-benar, yang satu merupakan sebab, karena Allah menciptakan kekuasaan yang nisbi kepada manusia sehingga manusia itu merasa bisa melakukan. Nah, selama pekerjaan itu punya dua makna yang berbeda, maka itu tidak dianggap sebagai saling menafikan, tetapi itu punya makna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak, Ibu-ibu, semua hadirin, kula cangkiran cekap semanten. Wan wakatan yang sakit melatarakan kirang langkungipun yang lagi masami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.